gue Malu ribet. iya emang. Jadi dia tuh kayak gak bisa menikmati hidup Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggunya dia sama keluarganya tuh kayak ya udah makan enak apa C-nya loh. Selagi aku masih punya support system yang selalu mendukung aku. Ini ulang gak apa-apa tadi kata dia. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Gue tuh kagetan kocak. Kocak juga lu. Ran, Hai. sebagai ibu-ibu, lu tipe yang ngatur pengeluaran, apa lu apa namanya? Nggak ngelis pengeluaran lu apa? Ngatur pengeluaran atau nggak ngelis? Contohnya deh yang lebih spesifik. Maksud gua, lu lebih kayak yang bodo amat, misalnya lu belanja nih ya ke groceries gitu, Bulanan ya. Lu lebih ngelis, lu udah punya list belum? Gue mau belanja ini apa enggak? Itu kan lo bakalan nyesuaiin budget ya. Atau lu ya udah lihat aja yang ada di sana, ntar apa yang diambil. Akhirnya ntar ya yang tadi yang nggak mau beli jadi beli. Kalau gue lebih ngelis. Lu Tapi lebih yang ngelis bukan gue. Gue tahu siapa. Mbak 911. Gue cuman kalau Mbak apa? Suami lo? Mbak gue. Laki gue lah gimana tahu dia. Gue lebih ke mbak gue sih. Jadi kayak misal besok gajian gitu kan. Nah mau belanja gitu. Nah paling gue cuman ngecek nih di sosmed. Oh bukan di rekening ya? Enggak, di sosmed dulu. Gue ngecek di sosmed misalnya kayak department store, bukan apa sih, swalayan ini yang lagi diskon apa. Lagi diskon apa gitu. Lu promo hunter ya? Ya gue promo hunter. Terus baru gue WA mbak gue, mbak gue hari ini mau belanja yang habis apa aja, udah gitu. Nah gue pun akan belanja sesuai dengan list mbak gue. Bener-bener sesuai list? Sesuai list. Gak ada tuh yang kayak di luar ini apa? Kalau yang di luar itu tuh biasanya anak gue. Jadi kalau yang anak lo yang belanja? Iya, kebutuhan anak gue, dia misalnya kayak mau beli snack, nah itu gue gak ngelis. Jadi kayak dia mau apa dia ambil aja. Nah cuman karena anak gue sudah dididik oleh suami gue dengan baik. Suami gue loh yang ngedidik. Lu gak notes itu? Jadi dia akan belanja yang sesuai memang dia mau. Jadi kayak misalnya gue menawarkan sesuatu yang mungkin dia lagi itu gak mau, dia akan bilang enggak. Udah ayo bunda kita ke kasir dah. Bunda ipat lu. Jadi kalau misalnya melebihi dari budget yang gue taksir, ya paling melebihinya sedikit-sedikit sih ngabay. Tapi menurut lo penting gak lo melis belanjaan lo? Atau kayak ya udahlah gitu, baru gajian ini? Penting gak ya? Gak tahu ya. Gue orangnya gak gitu sih, gak mikirin yang kayak gitu-gitu, dijalanin aja hidup, ribet banget. Kalau gue sih sebenarnya gue juga ngelis sebenarnya, tapi lebih ngelisnya tuh nanya juga ke mbak gue, mbak Besti apa yang habis gitu. Tapi ntar pada kenyataannya di supermarket kalau gue enggak, ini promo ambil, tiba-tiba pasti kasir, wow luar biasa ya. Nah, kalau gue paling ya gitu, misalnya di list nih kayak sabun mbak gue habis, nah baru tuh gue nyari promo untuk sabun itu. Tapi kalau misalnya di luar lain-lain, misalnya gue saat ini lagi tidak butuh sampo tapi ternyata samponya lagi diskon, ya gue gak akan beli. Oh, lu gak akan beli? Enggak. Karena itu maksud gue itu bisa dijadiin budgeting buat gue kadang belanja kan minggu depannya belanja lagi, atau enggak 2 minggu sekali kayak gitu. Karena kalau kayak sayur-sayuran atau buah-buahan tuh kan kagak bisa sebulan ya. Pasti kan tengah-tengah minggu beli lagi ya. Gitu. Oh jadi budgetnya lebih low saving untuk itu. Iya, jadi kayak misalnya yang gak butuh, kalau mbak gue bilang masih ada ya gue gak akan beli lah. Berarti lo istilahnya frugal living. Frugal apaan sih coy? Ini tanya Nadia deh yang bikin. Susah banget ini. Tahu frugal living sama ugal-ugalan kayaknya kita. Hidup tidak berlebih-lebihan, berfokus pada kebutuhan dan memangkas pengeluaran, tapi tidak mengorbankan kualitas hidup. Waduh. Jadi kita di mana dong kalau kayak gitu? Sebenarnya kayaknya kita mix deh. Iya kan? Mix deh. Tapi emang ada orang kayak gitu ya? Ada sih. Ada, oh banyak, jadi bener-bener yang OCD gitu biasanya kali. OCD ya, ada sih temen gue sih bener gitu kan? Kayak Senin sampai Jumat hidupnya tuh bener-bener kayak buset, ditahan banget, kagak jajan terus kayak pokoknya bawa bekal dari rumah. Bener-bener gak jajan cuy, kecuali dijajanin. Jadi dia tuh kayak gak bisa menikmati hidup Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggunya dia sama keluarganya tuh kayak ya udah makan enak apa segala macam. Nah kalau kita kan Senin sampai Jumat jajan aja ya. Oh kalau gue Senin sampai Jumat gue jajan, Sabtu Minggu gue irit. Kebalikannya. Iya. Karena kalau Senin sampai Jumat gue menikmati diri gue sendiri dong. Lo kalau Sabtu sama Minggu soalnya lo bawa rombongan ya. Iya. Jadi pengeluarannya double ya. Nih agak lain lu ya.
Tapi kalau soal makanan nih, bekal kan kita kan kerja kantoran ya. Lu lebih milih bawa bekal apa lu milih jajan di luar? Bawa bekal. Karena menurut gue sudah menyediakan ART, maksud gue asisten kan. Terus mbak gue juga bisa masak, mbak gue juga rajin bangun pagi apa segala macam. Kenapa gue tidak memanfaatkan? Tapi gitu setiap hari lu pasti bawa? Bawa. Pasti bawa? Pasti bawa. Ada momen dimana mbak lo gak masak terus kayak kayak gue jajan deh? Gak mungkin. Tapi even gue bawa bekal, kalau temen gue kalau temen gue misalnya, mbak gue beli mie ini, lu mau join gak? Atau gue mau beli ini, lu mau nitip gak? Yang kayak gitu-gitu pasti ada. Pasti ada. Lu pasti akan beli, mbak lu mau nitip gak otak-otak dikasih micin? Iya gitu. Lah kayak waktu itu gue nyamperin lu ke kantor lu kan gue bawa bekal ya. Bawa bekal tuh dia bawakan kue tiaw. Apa hubungannya coba? Kagak penting ya. Iya. Jadi lu tetap jajan ya? Tetap jajan. Tapi paling enggak mengurangi ya. Mengurangi. SMS ada lah ya. Adalah, karena apa ya? Bosan juga sih. Kalau bosan sih enggak sih. Kalau gue bukan lebih bosan, maksudnya kayak ya masa lu pergi gini sama temen lo gitu, lu ngeluarin bekal, kayak gue tuh kayak masih yang kayak lah nggak apa-apa kan kita dari dulu gitu. Lu itu bukan gue ya. Gini. Lu yang numpang beli es teh doang di toko gue ya. Nggak gini. Makan dulu yuk, makan dulu di sini yuk. Nggak gitu bisa. Entar kalau di sana tinggal beli ituan aja, cemilannya aja. Karena kan kalau sama teman-teman gue kan pasti teman-teman gue nggak pada bekal kan, jadi pasti gue sendiri yang bekal kayak gitu. Jadi mau nggak mau kalau gue bawa bekal gue ke bawah atau kemana gitu pasti gue jajan. Iya, atau nggak lu tuang di tempat piringnya dulu tuh ya. Jadi harga diri gue setinggi itu, sorry. Tempat makannya lo masukin ke tas. Jadi seolah-olah yang cuma beli es teh doang. Jadi seolah-olah lu tuh nggak bekal, lu beli. Nggak, itu pasti gue akan makan bekal gue. Even misalnya gue ada lunch meeting gitu ya. Nah bekal gue tuh nggak akan gue berikan kepada teman gue yang lain. Itu ngomong-ngomong lunch meeting, misalnya di kantor lo ada acara nih, kan lu suruh bawa bekal ya. Lu bakalan bawa apa makanan yang dari kantor lu masukin ke tempat ini. Sumpah kalau gue kayak gitu bro. Pokoknya gue tuh kalau udah tahu nih mau acara apa besok di kantor, misalnya ada acara misalnya 17-an nih, udah pasti tuh kan ada banyak makanan. Udah gue bawa tempat makan 2. Pokoknya gue sih nggak gitu ya. Gue masukin. Pokoknya pasti udah tahu tuh, teman-teman gue udah tahu. Oh dia ntar bakal bungkus gitu. Asli sih. Nggak gue nggak. Naruh-naruh barang tuh gimana? Naruh barang apa? Lo OCD gak naruh barang tuh harus kayak sesuai tempatnya, bersih? Enggak sih, gue gak percaya dia sih. Kalau sesuai tempatnya iya. Enggak, tapi kalau rumah lo kotor berantakan lo gerah gak? Enggak kan? Karena gak pernah berantakan sih. Karena berantakan mulu. Enggak sih. Enggak gerah. Ya kalau berantakan ngapain gerah lah. Enggak, ya, maksud gue aja gitu. Gerah bukan gerah kepanasan. Maksud gue kalau misalnya rumah lo berantakan nih, ada orang yang kagak bisa ngeliat kabel gini sedikit, harus begini posisinya. Oh kalau yang kayak gitu? Enggak, gue tuh yakin. Mbak, itu tolong kabelnya gitu. Yang tolong ambilin air gitu. Berarti dia tuh bapak rumah tangga, men, bukan ibu rumah tangga. Jadi gue lebih banyak minta tolong sih. Minta tolong. Karena gue percaya support system di rumah gue tuh support system loh. Aduh, iya dong. Suportif loh. Iya dong, support system di rumah gue tuh baik-baik banget. Ayang, air aku habis, tolong isi. Manja ini. Padahal tuh dispensernya dari sini cuman ke tempat lu lah. Berarti dia apa dong? Dia berarti bukan, dia ugal-ugalan sih menurut gua. Ugal-ugalan sih. Emang lu serapi itu? Iya, gua kalau misalnya mbak gua nih misalnya main keluar sama anak-anak di luar nih ya. Tadinya main di rumah, terus rumahnya kan misalnya ada bekas nasi jadi lengket gitu. Ntar gue yang pelin. Oh. Kan dia main sama anak-anak gue di luar. Ketika dia main bawa anak-anak gue main di luar, yang di rumah gue yang bersihin. Karena gue nggak betah lihat bekas nasi lengket-lengket gitu kan. Terus ntar mbak gue dari luar ngomong sama temennya, tuh lihat tuh, bosku tuh ngepel rumah gitu. Ya, itu mbak lo? Iya gitu. Tuh bun yang bersih ya gitu. Dia bilang tadi kayak gitu. Iya. Kalau gue mah ini sih, kalau yang kayak ya misalnya kan ada kayak ya misalnya kayak ruangan biasa kita nonton atau ruang keluarga lah ya. Kalau misalnya dia yang kotor dikit, terus mbak gue mungkin nggak notice, aku masih punya satu support system. Suamiku akan mengambil sapu dan pengki dan dia akan berinisiatif karena dia memang tidak bisa melihat yang kotor. Kalau tapi suami lo nggak marah tuh? Nah, enggak lah, ngapain marah? Dia nggak kayak kamu kan ibu rumah tangga ya? Nggak pernah dia. Ya apaan dia marah? Nggak pernah. Oh. Karena memang menurut dia itu adalah ya dia yang nggak genang, lihat ya. Kalau gue daripada dia nyuruh gue kayak ya udah sih lu kerjain aja sendiri gitu. Iya, kalau gue kebalikannya sih kan, kalau suami gue kan
ini ya banyak keyboard ya di rumah, kabel kesana kagak boleh dipindahin. Iya Nah biasanya kalau dipindahin dia marah gitu, karena menurut dia kayak udah gue tahu di situ tempatnya, jangan lo pindahin, udah kayak gitu biarin. Iya gak dibersihin karena emang menurut dia kayak gitu tuh udah paling rapih gitu. Jangan gue kayak gitu loh. Iya, jadi Kayak pengen punya ruangan sendiri buat. Gila, gue sih gak pernah melihat ada kekotoran di rumah gue karena ya itu gue punya banyak support system. Dia emang kacau sih ini emang nih. Ugal-ugalan banget sih nih. Dia tuh emang ratu sih, princess kelihatan sih. Kayak contohnya lo kayaknya gak bisa naik kendaraan umum ya. Enak aja. Maksud gue lo lebih memilih kalau lo ada pilihan kendaraan umum sama kayak yang instan, lo pilih yang instan kan? Instan lah. Tuh kan. Waktu gue berharga ya. Emang lo kira naik kendaraan umum gak pakai ngetem kan? Dia ngetem sih. Iya males lah. Ngapain? Capek kali. Wah kacau. Tapi kan tapi kalau gue nih misalnya gue tuh punya mobil, tapi gue lebih pergi misalnya gue pergi kemarin ke Bekasi Tangerang, gue lebih memilih naik KRL daripada gue bawa mobil. Karena satu cepet, kedua murah. Even misalnya kalau gue kan memang akses rumah gue tidak ada kendaraan umum seperti itu ya. Busway Transjakarta. Kalau dari rumah ya lu harus Jaklingko? naik. Ya ada, tapi kan dari rumah ke depan jalan. Jaklingko tuh gratis, sekarang ada AC-nya loh. Selagi aku masih punya support system yang selalu mendukung aku. Dan aku mempunyai suami yang sangat luar biasa, yang dimanapun aku berada dia akan jemput dan akan antar. Jadi buat apa? Tapi emang lo lebih memilih itu ya. Nggak usah ngebahas support system lo itu. Tapi contohnya kayak lo lebih memilih naik Gojek mahal-mahal gitu. Ojek online. Ojek online mahal-mahal gitu. Iya, naik ojek online. Gue dulu dari rumah ke kantor bisa 60.000, gue bayar. Abis itu gue gak makan. Pakai kantor. Lu bayar pakai kantor ya? Enggak. Dulu kantor gak boleh naik ojek. Naik ojek gak boleh. Harus Grab car gitu kan. Gak boleh, harus mobil. Tapi memang ya itu kan ya gimana, karena kalau misalnya nih gue mesti naik kendaraan umum tuh menurut gue harus take time, gue harus bangun. Effort gue tuh berlebih aja sih. Gue harus bangun lebih pagi, terus gue harus bertemu dengan banyak orang ya kayak gitu-gitu. Maksud gue tuh pengen sesuatu yang simple aja. Misal kalau rumah gue deket LRT atau busway gitu, gue pernah kan dulu ngontrak gitu deket halte busway, gak apa-apa gue naik busway karena cuma sekali gitu. Tapi kalau misalnya naik tapi busway, jalannya gue tau tuh lama. Enggak lama juga banget gitu. Tapi kalau misalnya harus transit dari sini ke situ, aduh capek banget tunggunya, sumpah. Itu tuh nyampe kantor udah males, muka gue udah energi lo udah habis ya. Iya. Itu siang gue alamin, sampai gue harus bangun setengah 5. Ya sudah, berarti kenapa lo tidak menggunakan hal-hal yang lebih simpel gitu loh? Karena gak bisa gue, kayak gue emang lo ribet. Iya emang gak bisa soalnya gak bisa. Tuh, susah. Kecuali dulu ya kalau kosan kita tuh masih deket tuh ya di Setiabudi. Iya, ya lu kan? jalan kan dulu kan? Iya jalan. Kantor lu di Yobi doang. Tuh Yobi kan, jalan kan lo? Jalan kadang-kadang. Gimana Gojek? Sumpah kan dulu kosan gue deket ya sama kosan dia, Setiabudi kan, tengah-tengah. Tapi emang dari Setiabudi dari tempat kosan kita ke jalan raya tuh emang jauh. Lebih jauh ke lu malah. Kalau gue kan Menara Astra tuh deket Astra situ iya, kan, nyebrang cuman doang. ditempuh pakai jalan kaki bisa. Nah, cuman dia tuh lebih memilih iya, dijemput sama ojek online. Kalau gue tuh masih ada kayak jalan gitu, jalan ke jalan raya depan, ntar naik Transjakarta gitu. Walaupun capek banget sih, tapi gue lebih memilih itu. Iya, kalau lu nggak ngajakin gue tiap pulang bareng, lu mau bareng nggak, jalan bareng, nah itu gue masih oke kan. Kalau gue ada temennya, tapi kalau nggak ada ngapain? Seru tau jalan kaki. Iya, sesekali ya. Sesekali ya, mungkin karena gue dimanjakan sih. Ya iya, itu karena gue dimanjakan dari dulu sih sama. Berarti lu Sabtu Minggu lu lebih milih untuk di rumah daripada lu jalan-jalan keluar. Gue kalau Sabtu Minggu di rumah karena gue udah capek banget. Di rumah aja nggak apa-apa. Iya sih. Karena menurut kalau anak gue tuh lebih kayak ya bersama-sama kita itu adalah quality time. Iya sama. Iya, kan jadi even nggak kemana-mana pun itu adalah quality time gitu. Ya kan. Iya, gue juga sama sih. Kebetulan kan juga jam kerja gue sama laki gue lain ya. Jadi Sabtu tuh dan Minggu lebih banyak kita tuh di rumah untuk istirahat gitu. Capek sih. Paling kayak kalau ke mall misalnya cuman hari Sabtunya, atau biasanya gue ke rumah nyokap gue yang kayak gitu-gitu doang. Tapi itu cuman kayak antara Sabtu atau Minggu ya, salah satu itu aja. Pokoknya gue ada satu hari yang emang gue harus istirahat banget sih, karena capek emang drama kehidupannya capek kan say.
Ya berarti emang kalau prinsip kayak tabungan kita berdua nih lebih berpikir untuk kayak nyiapin dana-dana darurat Lu supaya lu nggak emang lu Ugal-ugalan. berarti emang dia ugal-ugalan banget cuy. Gue udah pas-pasan apa yang mau di-say. Lu kan udah belanja lah, tadi kan udah bilang gue belanja sesuai list. Ya Gua iya itu kan gue men-saving itu. pas-pasan. Jadi Iya, maksud mau gua. ngapain lagi. Ya gue karena kalau punya uang ya gue nikmatin. Nanti kayak udah kayak udah tahu nih sisanya tinggal berapa, ya udah tinggal dipos-posin, dan itu gue akan lebih mengirit di situ. Berarti lu nggak berlaku diri lu untuk kayak pokoknya gue nabung buat dana Enggak, darurat. gue gak punya. Mohon maaf, uang saya pas-pasan. takut. Tapi itu sebenarnya pilihan ya. Pelanggan itu pilihan. Ada yang emang udah tahu sih ya ini gue akan gue atur seperti ini ya kan. Ada yang mungkin kayak gue emang kayak nggak bisa, gue kayak lebih deg-degan deh kalau misalnya nggak punya tabungan gitu kan, nggak punya dana darurat. Mesti sekecil apapun gue harus punya gitu. Tapi ada juga yang kayak ibu satu ini. Jadi itu tergantung pilihan dari pelanggan kita ya kan. Kan gitu. Tergantung dari siapa yang mau gaji gue lebih besar aja, biar gue bisa menabung. Saya akan sangat menerimanya. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.